itu baiknya sell dulu karena posisinya lagi market pasti lagi merah semua. Saya udah memprediksikan minggu-minggu lalu sebelum geopolitiknya itu pecah, ya. Nah, jadi ini selama tidak jebol 7450 masih boleh di hold. Kalau udah jebol itu mending di cut dulu aja untuk antisipasi. Support berikutnya 7000 atau 7200. Bisa dipahami teman-teman? Cara onsennya kemana? Ke maksimal 8000. Maksimal 8000 dulu. 7800 dan 8000. Maksimal itu dulu. Ini buangannya lumayan kenceng ya. Berikutnya apa lagi tadi? Kita ngobrolin ini dulu ya. Konsultasi dulu ya. Karena sambil nunggu yang lain. Berikutnya ada PTRO 3200. Tadi udah di note Pak. Tolong kalau misalnya lagi tanya dibuka audionya ya paling enggak ya. Jadi saya bisa ngerti sama yang udah paham atau belum, atau misalnya nanti takutnya aku pas ngomong sama enggak ada kan bingung. Tadi berapa PTRO-nya Pak? Langsung aja diucapin ya biasa enggak usah. 3.200 Bang. 3200. Nah, PTRO itu harusnya maksimal di 3000 sebagai support psikologis atau 2950 maksimal di situ harusnya batas cutnya. Sekarang di 2700. Ini tadi berarti ada support 2700 juga support kuat. Jadi kemungkinan ini kalau kalau nggak jebol 2700 ini masih ada rebound teknikal rebound paling nggak ke resisten dekatnya di sekitar sini, sekitar sini 2950. Tapi kalau Bapak nggak buru-buru sell on strength, turunnya lebih dalam itu karena ini udah membentuk pola double top. Ini bentuk pola M ya. Bentar. Ini ya. Ini udah bentuk bola double top. Jadi ini rawan. Ketika nanti dia jebol 2700 ini bisa turun mengikuti bola double topnya itu. Kan gini. Kan gini loh. Nah, turunnya kemana? Jika dia nanti jebol 2700. Turunnya ke sini. Ini diambil dari topnya. Dari topnya sini. Terus ke sini. Sini. Jadi target turunnya 2300. Ini juga ada support juga. Nah, di sini. Jadi pas ya. Kurang lebihnya itu nggak akan jauh-jauh dari itu. Gitu. Jadi kuncinya 2700. Kalau 2700 jebol meningkat dulu daripada sampai nunggu terlalu lama. Soalnya ini bulannya double top ya. Apalagi kalau double topnya sampai ke sini, bawah sini. Anggaplah ini begini. Tambah dalam turunnya. Berarti turunnya tambah dalam. Kemana? Ke sini. Bola double top ini. Turunnya tambah dalam. Kemana arahnya? Sini. Ke sini. Nah, PTRO itu kan batu bara tuh. Batu bara, batu bara minyak itu emang terdampak positif. Kalau kalau minyak itu naik, otomatis batu bara sebagai substitusinya akan juga naik. Tapi dengan kondisi market yang nggak menentu, itu nggak kemungkinan bisa turun. Apalagi ada teknikalnya double top seperti ini. Jadi lebih baik disiplin dulu.
Saran aku gitu. Berikutnya ada apa lagi tadi pertanyaan? Adro bang. Ini bentar ya sabar. Adro 21 berapa? 2110. Adro. Nanti di anu ya Pak, di note sendiri ya. Atau Oke nanti siap bang. nanti aku juga upload di YouTube aja biar teman-teman enak. Oke bang. ADRO. Sorry ya kemana aku 1 minggu bener-bener repot banget. Ada kerjaan di Malang. Adro juga ini juga rawan juga. Tapi sekali lagi kita tetap harus tahu dulu Bang, tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa dalam artian kita itu mau invest atau mau trading atau mau swing. Kita harus tahu dulu tujuan kita itu apa. Dan kita harus saklek dengan tujuan itu. Karena itu disebut dengan profil resiko. Kalau aku orangnya lebih fleksibel. Tapi aku lebih cocok di menu swing. Ada beberapa porto yang invest. Tapi itu modelnya nyicil. Jadi nyicil itu dalam artian aku punya uang 500 nih. Aku belikan BRI. Besok punya 500 lagi. Ada 300. Oh cuma cukup beli Telkom, aku belikan Telkom. Beli saham yang bagus-bagus. Ininya gitu kalau aku model investnya kayak gitu. Jadi nggak all in. Ketika minus pun nggak banyak minusnya. Ketika minus dalam kita masih bisa average down dengan uh, posisi yang lebih banyak gitu. Jadi better kondisi kayak gini emang kita stay on cash kurang lebihnya kayak gitu. Oke tadi Adaro ya. Sambil nunggu temennya kita bahas Adaro bentar ya. Nah ini uh, 1900 ya. Ini nggak boleh jebol. Ini juga rawan juga. Jadi kalau kayak gini itu penuh dengan uncertainty, jadi penuh dengan ketidakpastian. Walaupun saham komoditinya itu naik, tapi sahamnya kemungkinan bisa turun. Tapi yang related pasti naik. Contoh saham minyak. Karena aku udah bilang jauh-jauh hari itu, si Adaro tak bahas dulu ya bentar ya. Adaro ini nggak boleh jebol berapa ini? 1840 ya. Nggak boleh jebol itu ya. Tapi kalau buat di hold jangka panjang selama belinya nyicil itu oke okay sih. Tapi kalau aku udah sementara ini masih tertarik semua. Ada beberapa pokok invest ada masih merah juga. Tapi itu sama-sama bagus. BRI, Astra, Telkom, Adro, aku masih pegang. Tapi cuma untuk porto swing trading aku udah lepas semua. Nah ini. Jadi sampai sini ya. Nggak boleh jebol paling enggak 1800 lah nggak boleh jebol. Support berikutnya ke sini. Support berikutnya adalah ke sini. 1700 itu kurang lebih. Nah, coba kita bandingkan nih sentimennya minyak ya. Sentimennya minyak. Minyak. Contoh apa? Energi ya. Kita udah rekom juga. Pokok semua yang naik-naik itu kita udah rekom. Nanti bisa dicek di grup rekom ya. Kan ada tuh. Energi contohnya. Nah, ini naik kan. Volumenya besar-besar semua. Sahamnya juga naik juga. Kita udah ada rekomnya. Apalagi contohnya Medco ya. Mbak cek Medco ya. Nah, jadi kenapa kok Akra lebih lambat? Tahu nggak kenapa Akra lebih lambat? Ada yang tahu alasannya kenapa kok Akra lebih lambat daripada teman-temannya? Ada yang bisa bantu alasannya? Halo teman-teman. Akra di sektor minyak, tapi kenapa kok dia ketinggalan sendiri? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Akra itu katakanlah dia itu pulaan, misalnya dia kan jual bensin toh.
jual bensin. Sementara harga komoditinya naik. Nah, otomatis Akra kan juga pendapatannya kan akan menurun. Beda sama kayak contohnya energi. Energi atau misalnya Medco. Itu kan dia walaupun ekspor, tapi dia masih punya kilang minyak. Punya kilang minyak sendiri. Makanya mereka bisa naik. Nah ini. Kita Medco rekom dari bawah teman-teman ya. Ini udah. Nah, nanti kita cek apa sini. Oke, coba kita cek ya. Dari apa energi dulu ya. Ini kita coba evaluasi aja teman-teman ya. Habis ini kita bahas, setelah ini kita bahas materinya. Ini kita coba review dikit aja. Biar teman-teman tahu contoh case-nya ya. Study case, kita belajar pakai study case. Hmm, jadi kalau di kita itu emang ini teman-teman apa? Istilahnya itu kita rekomnya selalu dari bawah dan kita tahu momentum apa yang akan jalan misalnya kayak gitu. Nggak bisa dibuka ya. Oke lah nanti aja ya. Sekarang kita coba bahas ini aja teman. Bahas yang materinya dulu ya. Oke, udah siap? Assalamualaikum teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih terima kasih udah datang teman-teman. Kita ini acaranya diskusi aja, bukan berarti saya lebih pintar enggak. Kita diskusi, kita sharing-sharing. Tujuannya supaya apa? Kita tahu arah market itu mau kemana sih. Intinya gitu ya. Sepakat ya teman-temannya. Bukan berarti saya lebih pintar loh ya. Nah ini kita lagi ada tema geopolitik, dampak geopolitik terhadap pasar modal, buy or buy. Mirip ya. Kalau buy itu kita beli, kalau buy satunya kita tinggalkan. Apa dampak eskalasi perang terhadap pasar modal atau saham di market regional maupun market global? Kira-kira ada yang tahu nggak? Dampaknya apa? Kita sharing-sharing dulu nih. Dampaknya kira-kira apa dampaknya, guys? Yang sepengetahuan teman-teman, contohnya marketnya merah atau misalnya energi naik atau gimana? Coba ada yang bisa bantu aku jelasin? Langsung aja nggak apa, teman. Kita diskusi ya. Pak Aris mungkin mau bantu jelasin kira-kira apa sih dampaknya kalau eskalasi geopolitik seperti sekarang ini? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Belum? Kalau belum, aku next ya. Sorry. Oh, ini pakai PDF ya. Oke. Nih. Jadi penjelasannya ya. Pertama adalah dampaknya itu nih meningkatkan volatilitas pasar. Jadi volatilitas itu kayak gimana? Volatil itu ya naik turunnya cepet kayak ISG dari open, aduh, opennya hijau tiba-tiba turunnya dalam sekali. Tiba-tiba besoknya merah lagi, volatile. Tiba-tiba uh, penutupan udah turun dalam tiba-tiba naik, besoknya turun lagi, volatilitasnya tinggi. Karena seperti itu akan menjadi permainan buat bandar juga, memanfaatkan retail yang panik, memanfaatkan kondisi market yang nggak stabil, maka akan menjadi lebih volatile. Berikutnya mempengaruhi harga komoditas. Komoditas khususnya apa? Kalau perang di Timur Tengah itu kan tempatnya minyak, gudangnya minyak. Nah, kalau otomatis negara Timur Tengah seperti Iran, Iran, Israel, dan yang berperang sekarang itu kan mereka ladangnya minyak. Nah, otomatis harga komoditi minyak akan naik.
Bisa dilihat di trading economic ya. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Itu. Setelah itu, selain selain dari minyak, kira-kira apa? Minyak mempunyai uh, substitution. Substitution itu adalah pengganti. Pengganti energi minyak apa? Energi dari batu bara. Otomatis nanti kalau minyak udah naik, batu bara akan mengikuti. Itu udah kejadian ketika kemarin ada perang Rusia Ukraine. Itu juga tempatnya minyak kan Rusia. Nah, perang sama Ukraine. Yang lain apa? Eh, minyak, batu bara, gold. Kenapa kok gold? Kalau kalau di apa namanya? Kalau di gold sendiri, kalau dari batu bara sendiri kan udah jelas dia substitusi atau pengganti energi dari minyak itu sendiri. Makanya dia naik wajar. Kenapa kok gold? Kenapa kok emas? Karena kebanyakan orang pasti akan mencari safe haven. Safe haven itu apa? Aset yang aman. Aset yang aman apa aja? Contoh, emas, aman. Kedua, biasanya kalau kayak gitu eh, obligasi, obligasi pemerintah itu dicari biasanya. Terus biasanya kalau kayak gini US dollar tuh biasanya masih tetap jadi primadona, kurang lebihnya gitu. Nah, berikutnya menurunnya kepercayaan investor kan gitu ya. Menurunnya kepercayaan investor. Sama anu Nah, Bang, sama kenapa? minyak kelapa sawit sebagai campuran biodiesel. Ya, bisa itu juga substitusi ya. Jadi katakanlah substitusi. Jadi betul, sawit itu sekarang dulu dipandang sebelah mata sama Uni Eropa. Karena mereka juga iri Indonesia, Malaysia, Asia itu kan eh, sebagai produsen sawit terbesar kan. Nah, mereka iri, takut minyak nabati mereka tersaingi. Minyak nabati mereka dari apa? Dari biji bunga matahari, dari apa lagi ya? Dari kayak pokoknya biji-bijian lah, semacam apa ya? Kayak kacang-kacangan itu baku. Nah, sementara produk dari sawit itu lebih murah produksinya dan lebih banyak. Sehingga mereka iri, makanya kita sempat di-ban. Itu sempat di-ban. Itu betul. Jadi untuk sawit sendiri masih bagus potensinya ya. Apalagi sekarang udah B4 kalau nggak salah ya. B4 atau B5 ya. Jadi itu udah percobaan di untuk biodiesel tahap keempat atau tahap kelima. Jadi makanya Prabowo juga bilang kita punya sawit. Sawit itu bisa juga jadi potensi sumber energi yang baru. Makanya kan harga saham-saham sawit juga sekarang masih di bawah itu bisa dipantau juga. Betul Pak sawit. Nah, kemudian komoditi apa lagi yang panas? Nikel. Ya, semacam komoditi-komoditi lah. Nikel, emas, batu bara. Tapi yang utama tadi adalah apa? Pertama adalah apa? Minyak otomatis. Kedua, batu bara substitusi. Ketiga, emas. Emas ini posisinya udah all time high ya, udah tinggi banget. Jadi agak-agak direm juga kalau di saham-saham emas. Nah, berikutnya apa lagi? Perkapalan, perkapalan, perkapalan. Otomatis kalau geopolitik eh, namanya logistik itu masih terhambat. Dengan terhambat, otomatis harga-harga di sektor kapal juga akan naik. Contohnya kemarin SMDR naik ya. Kita udah rekom jauh-jauh hari sebelum uh, berita ini hangat. Nanti bisa dicek lagi nih grup ya. Nah ini. Berikutnya menurunnya kepercayaan investor asing. Kenapa harus berpatok pada asing? Karena asing itu uh, sumber apa itu namanya? Sumber kapital yang paling besar dibandingkan warga lokal. Asing itu bisa dari apa aja. Ya bisa jadi perorangan, tapi lebih banyak kayak ke institusi. Contohnya apa? Morgan Stanley. Nah, apalagi misalnya kayak fund fund manager besar atau Berkshire Hathaway punyanya
Warren Buffett kan itu kan dana asing tuh. Dana asingnya. Makanya kenapa investor asing itu sangat mempengaruhi, terutama di market-market seperti Indonesia, market-market yang berkembang. Ketika asing itu masuk, otomatis secara perlahan sahamnya akan naik. Tapi ketika asing perusahaan keluar, saham otomatis akan turun. Terutama yang besar-besar. Akhirnya apa? Imbasnya ke IHSG. Yang gendong IHSG kan saham-saham besar kayak BRI, Mandiri, BCA, Telkom dan sebagainya. Berikutnya menekan kinerja sektor tertentu. Ya tadi sektor tertentu menekan. Kalau menekan berarti yang berkaitan dengan perbankan. Nanti penjelasannya ada di sini. Perbankan, komoditi pangan, biasanya bahwa komoditi ekspor lah. Yang kita itu mengekspor, kita memesan dari luar. Impor apa ekspor ya? Kalau kita impor maksudnya yang kita impor dari luar. Contoh di poultry itu kan jagung tuh. Anu ayam kan kayak makanannya kan jagung. Nah, Indonesia itu sebetulnya kaya akan agrarisnya. Tapi kenapa mereka masih sering impor kayak jagung atau lain sebagainya? Kayaknya dampaknya apa? Ya saham-saham poultry akan turun karena pakannya juga naik juga. Di domestik pun juga akan naik. Nah, kalau begitu. Peluang di sektor tertentu kalau ada menekan, pasti ada yang peluang. Peluangnya tadi di sektor emas, perkapalan, apa lagi? Batu bara, minyak, gas. Saya paham ya. Ada yang ditanyakan juga dari sini. Nah, ini berikutnya penjelasannya ini tadi ya. Yang udah saya jelaskan tadi singkat aja ya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri nanti PDF-nya udah aku kirim. Intinya yang aku jelaskan tadi udah aku tuliskan di sini. Nah, investor volatilitas pasar yang tinggi, investor menjadi khawatir dan tidak pasti terhadap masa depan sehingga banyak yang menjual saham atau mengalihkan investasinya kepada aset yang lebih aman seperti emas, obligasi atau menyebabkan harga saham turun drastis. Pergerakan pasar menjadi tidak stabil. Yang tadi saya omongin persis ya, itu di luar kepala udah. Cuma aku kasih ringkasannya biar teman-teman. Nah, mempengaruhi harga komoditi sama tadi. Jadinya sama. Berikutnya, terus menurunkan kepercayaan investor asing. Tadi sudah dijelaskan juga. Itu menekan kinerja sektor tertentu sudah dijelaskan juga apa aja. Peluang di sektor tertentu lah. Jadi ada ada apa? Ada tekanan masih ada peluang. Nah itu. Nah contoh kasus perang Rusia Ukraine 2022, perang dagang AS Cina, perang Israel Iran, sanksi ekonomi terhadap Rusia, itu kan mempengaruhi pergerakan pasar. Kejadian kejadian geopolitik tersebut membuat market dunia terguncang, investor cenderung lebih wait and see ya, khususnya wait and see. Membeli aset aset aman seperti emas, obligasi dan US dollar Nah ini sektor-sektor yang terdampak positif secara teknikal ya. Kenapa kok aku bilang secara teknikal? Karena secara fundamental belum tentu. Bisa jadi, contoh misalnya Elsa, benar kita tahu saham minyak ya. Tapi Elsa itu bukan pure saham minyak ya. Elsa itu apa? Elsa itu kayak yang apa? Yang bagian ngelola infrastrukturnya Pertamina, misalnya kayak truk mengirimkan bensin dan sebagainya. Terus dia apa konsultan untuk penggalian jadi bukan pure minyak. Pertamina pun bukan pure minyak ya. Betul kita gali minyak tapi kita udah nggak sehebat zaman dulu. Zaman dulu kita bisa ekspor minyak, tapi sekarang kita lebih cenderung kebanyakan impor. Medco
Raja, Akra, apalagi Akra. Akra dia kan cuma jual beli doang, trading doang. Akra punya pom bensin AKR tahu? Biasanya ada di kota-kota industri atau kota-kota besar. Tuh. Nah, berikutnya batu bara substitusinya ada PTBA, DOI, TMK, Harum dan lain sebagainya. Ada perkapalan SMDR, Temas, Hais, Bull, Humi, Nelly, LP dan lain-lain. Tapi tetap dianalisa ulang ya. Ini kan hanya gambaran besarnya doang, contohnya dong. Emas, MDKA, BRMS, Antam, Arti, BSAP, Harta dan lain-lain. Ini rata-rata udah kita rekom ya. Contoh BRMS sudah kita rekom dari bawah. Antam dari 1.600 bisa dicek nanti di grup. Arti kita rekom dari bawah karena udah terbang. UNTR enggak kita rekom mana mahal ya terlalu tinggi. PSAB kita rekom dari bawah, harta dari bawah, semua dari bawah. Nah, kenapa kok aku bisa tahu apa yang bakal naik? Karena kita bisa baca momentum. Ya, gitu. Nah, dampak negatif ke mana aja maskapai, otomatis maskapai penerbangan kan itu toh namanya butuh kayak bensinnya pesawat. Nah kan tetap naik kan. Logistik, logistik bensinnya naik. Travel dan agensi pariwisata otomatis akan tertekan. Sektor manufaktur dan ekspor, pokok yang kita bentuk-bentuk ekspor itu pasti tertekan. Contoh, INKP, Tekin, kertas itu kan bahannya kan kita dari luar, jadi otomatis nanti bakal tertekan. TPIA, BRPT secara fundamental akan tertekan. Tapi kenapa kok mereka naik? Karena ada aksi korporasi, ada IPO-nya Cedia, ada stock split-nya Cuan, dan grupnya PP itu kan otomatis kan mereka digerakkan oleh ownernya sendiri. Tapi kalau secara gambaran besarnya harusnya mereka tetapkan. Berikutnya petrokimia tadi udah ya. Poultry, poultry tadi saya jelaskan. Karena makanannya banyak diekspor dari luar. Otomotif, otomatis kalau ekonomi lesu, orang akan lesu juga di sektor otomotif dan properti. Kalau properti lesu, otomatis semen, kayak konstruksi, dan turunannya besi, baja otomatis juga akan tertekan. Jadi itu adalah efek domino teman-teman. Perbankan, perbankan, multi finance, industri F&B dan retail otomatis ketika ekonomi lesu, pembelian di F&B, food and beverage atau retail pasti um, akan berkurang juga apa minat belinya. Nah, jadi nanti dampaknya kepada PDB dan lain sebagainya. Nah, ini tadi udah ya. Nah, kurang lebih prestasinya segitu aja teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan dengan tema hal ini, coba silakan tanyakan dulu. Nanti berikutnya kita lanjut konsultasi saham ya. Sekarang kita fokus pertanyaan dari materi dulu teman-teman. Silakan monggo. Yang mau ditanyakan bebas ya. Yuk, monggo. Oh ya, khusus yang teman-teman yang hadir di meeting ini aku udah janji ya. Jadi teman-teman boleh screenshot ya. Screenshot nanti kalau barangkali mau memperpanjang khusus hari ini aja tapi ya. Khusus hari ini aja aku kasih diskon. Jadi 50.000 tapi cuma 1 bulan tok ya. Nggak boleh lebih. Nah, jadi kan kita normalnya kan 88 masih belum aku naikin. Jadi untuk yang meeting ini doang, untuk hari ini doang. Kalau panjang silakan nanti diskon jadi 50.000. Monggo Tanya teman-teman mau Bang, ya boleh. tanya Bang. Ya silakan Mbak. Monggo. Eh, Akibat dari geopolitik, terutama perang, para investor kan biasanya menarik menarik apa saham-sahamnya diganti dipindah ke safe haven.
Nah, kenapa investor-investor itu tidak mencari bursa negara yang jauh dari arena peperangan atau terdampak sangat dekat dengan arena peperangan seperti Indonesia yang dari jarak dan dari jarak lokasi jauh dari peperangan. Kenapa mereka nggak malah beralih ke bursa-bursa yang jauh dari peperangan? Itu aja. Terima kasih, Bang. Oke, paham. Jadi kalau namanya perang itu akan efeknya domino, Pak. Nggak peduli itu jauh, nggak peduli itu dekat dengan lokasi perang, efeknya domino. Contoh apa? Misalnya gini, contoh ya, tadi saya sudah jelaskan. Akibat perang, harga minyak naik. Indonesia masih mayoritas sebagai impor, gitu kan, impor kan. Nah, otomatis kan ini tuh apa namanya Indonesia juga akan tertekan juga kan. Misalnya mereka kecuali kalau kita eksportir minyak ya kita diuntungkan. Nah, gitu. Jadi efeknya kan domino, nggak cuma karena deket dengan lokasi perang, nggak cuma apa. Karena di kondisi perang itu otomatis kan ini kan menjalarkan sama seluruh dunia toh. Contoh dari pihak Israel dibantu sama pihak Amerika, dari pihak Iran dibantu sama Rusia, China, Korut misalnya. Kan dampaknya kan global akhirnya, Pak. Bukan cuma melulu tentang uh, negara-negara yang ada di Timur Tengah toh. Dampaknya global. Otomatis akhirnya kan investor jadi ragu tuh. Kurang lebihnya penjelasan juga gitu sih, Pak. Jadi tetap semua market tetap wait and see. Coba Bapak lihat di market di dunia semua merah. Ada lagi mungkin? Teman-teman ada yang ditanyakan silakan. Bebas ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Bebas. Nanti konsultasi ada sesinya sendiri ya. Kita fokus di materi dulu. Monggo, teman-teman ada yang ditanyakan ya? Halo, halo. Halo, Cece Lin. Mas Thomas mau ditanyakan, Mas Thomas? Pak, Monggo. udah. Ya, Cece mau tanya. Nggak ada yang tanya. Ini kalau konsultasi saham di belakang aja ya. Habis ini langsung aku buatin analisa buat besok. Plus teman-teman aku tambah 5 hari ya. Kemarin kan aku 5 hari cuti. Saham yang bagus antara ITMG, UNTS, sama Adro. Untuk saat ini apa dari fundamental? Oke. Untuk saat ini atau dari segi fundamental? Saat ini. Saat ini ya. Jadi kalau Adro itu harusnya bagus kalau dia itu pure masih belum mengeluarkan AADI ya. AADI kan batu bara. Karena yang naik seperti saya jelaskan, yang naik di saat masa-masa perang ini yaitu antara oil, gas, batu bara, emas, perkapalan. Sementara Adaro udah pure green energy. Nah, jadi dia otomatis akan tertekan. Padahal harusnya kalau green energy, kalau emang besar banget ya, itu harus dampaknya positif. Harusnya gitu sih, harusnya positif. Jadi kalau ITMG, ITMG itu pure batu bara. Kalau WNTR itu ada berbagai macam di situ. Core bisnisnya adalah dia awalnya jual alat berat ya, kontraktor pertambangan. Terus berikutnya larinya ke batu bara, pertambangan batu bara. Ada pertambangan emas, ada pertambangan nikel. Jadi menurut aku kalau yang kompleks ya UNTR.
yang kompleks, yang benar-benar kompleks untuk saat ini UNTR, dan dia juga berada di ekosistem yang kuat, ekosistemnya Astra, kan anak usahanya Astra. Jadi kalau mau head to head untuk saat ini yang bagus ada Adaro, UNTR atau ITMG, menurut aku pribadi UNTR. Kalau mau head to head loh ya. Tapi secara fundamental aku belum ngelihat ya, belum ngelihat detail fundamentalnya gimana. Cuma mayoritas batu bara itu kan turun terus dari tahun lalu, yang setelah perang Rusia selesai itu kan turun terus sampai ke 80 apa berapa ya. Pokoknya turun terus dari 500 sampai ke 90-an kalau nggak salah. Jadi otomatis pendapatannya mereka juga turun. Nah, gitu. Kalau UNTR kan dia masih punya banyak ekosistem, tidak cuma batu bara tok. Ada emas, ada nikel juga, ada konstruksi alat berat. Nah, ada lagi nggak yang ditanyakan? Secara teknikalnya belum Kalau dari, dari, dari tiga macam itu yang harus di AVG itu apa? harus di AVG. Benar-benar tujuannya apa dulu nih? Tujuannya apa dulu nih? Invest kah? Apa gimana? Apa itu? Mau invest atau mau trading? Ya, apa invest, apa swing, apa trading, apa nyangkut? Ah, swing lah. Swing ya. Jadi kalau untuk swing gini, aku juga nggak bisa memastikan ya, memastikan dalam artian yang harus di AVG yang mana. Lah aku nggak tahu size-nya, C. Maksudnya size itu gimana? Misalnya katakanlah Cece punya uang 100 juta misalnya ya. 100 juta. Beli Adaro 20 juta misalnya. Beli beli apa? ITMG hanya 30 juta. Berarti ada 50 juta. 50 jutanya ada di UNTR misalnya. Ya kan aku kalau itu tahu sizingnya. Nah itu baru bisa ngerti harus AVG yang mana. Gitu. Kalau boleh tahu sizingnya gimana sih? Maksudnya katakanlah dalam persentase deh. Misalnya katakanlah Adaro di portofolio itu ada berapa persen, atau kalau bingung berapa juta deh. Kalau nggak enak berapa persen, terserah bebas. Atau minusnya minus berapa gitu, minus berapa persen gitu deh. Umpamanya di Adaro 20, di ITMG 20, di UNTR 70. Nah, masing-masing minusnya 10%. Hmm. Ya, jadi kalau udah tahu gitu kan sesinya udah tahu dong. UNTR udah gemuk nih porsinya. Ya UNTR jangan di AVG lagi. Fokus saja AVG-nya kalau nggak ada RO ITMK. Atau dua-duanya. Tergantung budgetnya juga karena aku juga nggak tahu budgetnya berapa. Itu yang disebut dengan fungsi sizing. Nah, jadi sizing itu mengukur berapa persen sih portofolio kita dalam satu apa, satu portofolio itu ada berapa persen di Adaro, berapa persen di ITMJ, kurang lebihnya gitu sih. Tapi untuk semua sahamnya secara fundamental bagus semua itu. Tinggal aja pilih aja yang mau didahulukan yang mana. Kalau untuk saat ini ya batu bara yang bagus. Ya berarti bagus dulu di ITMG-nya. Mumpung belum naik. Kalau Adara kan udah nggak ada batu baranya. Adara udah pure green energy. Makanya namanya diganti Alam Tree. Tuh. Semoga bisa menjawab sih. Oke, makasih. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Lu. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, teman-teman, mungkin aku Mas Pandu, halo Mas Pandu, ada nggak Mas Pandu? Halo Mas Pandu, cek Mas Pandu ada nggak?
Nah, Mas Pandu ini kan orang Mira itu, orang Mira aset. Jadi mungkin Mas Pandu punya informasi-informasi yang kita nggak tahu, boleh bantu share ya. Atau mau menambahkan juga boleh Mas Pandu. Ada lagi nggak yang ditanyakan teman-teman? Belum kita lanjut nih. Mau nanya bang, Boleh, boleh, boleh. Silakan. bang, dalam situasi seperti ini kan bagusnya kita prefer untuk day trade atau swing trade ya, dari pak kondisi saham saat ini ya. Gini tuh aja bang. Baiknya ngapain kita? Baiknya wait and see. Kalau aku pribadi ditanya gitu, baiknya apa? Baiknya wait and see. Wait and see dalam artian apa? Nah, kita kalau kondisi merah ini, kita kan penuh ketidakpastian, Bang. Nah, jadi mending wait and see. Wait and see dalam artian apa? Oh, ini marketnya udah mulai cooling down nih, udah dari turun dalam berkayak apa? Kita kita jatuhin pisau ibaratnya. Masa kita mau nangkep pisau itu kayak gini, gini, gini kan ya kita sakit dong. Kecuali kalau misalnya pisau itu udah mendarat di tangan kita gini ya, udah melandai, marketnya udah melandai katakanlah melandai. Nah baru mulai naik, baru kita berani ambil posisi atau kita swing swing pendek atau tadi cepet. Contohnya misalnya kita rekom saham-saham minyak nih karena harga komoditi minyak lagi naik. Karena nanti aku mau rekom kan. Nanti aku mau rekom misalnya selesai, udah selesai. Misalnya katakanlah TP1 misalnya atau enggak sampai TP1 deh. Katakanlah misalnya oh aku udah cuan nih 300.000 cukup lah. Udah jangan trading lagi. Kebanyakan kalau kita trading lagi kenanya ke psikologis. Kenanya ke psikologis. Lalu kita pengen cuan lagi, akhirnya malah justru kita malah jadi loss lebih dalam. Aku udah ngalami masa-masa kayak gitu. Makanya kalau dalam kayak gini aku bener-bener wait and see, bener-bener nggak ngotek portofolio dulu. Aku prefer liburan atau aku prefer uh, ngerjain kerjaan lain. Itu lebih baik karena wait and see itu juga strategi, Mas. Jadi katakanlah misalnya market rontok nih, kan tidak mungkin market rontok terus kan. Pasti ketika ada market rontok pasti ada pullbacknya. Kalau nggak ada pullbacknya pasti dia rebound. Jadi market kan selalu mengikuti historinya kan. Kalau mereka sudah turun dalam, pasti mereka juga nanti kalau udah bottom, kita sebut di bottom fishing, pasti mereka akan naik. Dari situ kita punya peluru banyak, Mas. Kalau kita punya peluru banyak, kan akhirnya kita jadi enak seroknya. Seroknya di bawah, resikonya lebih kecil, ketika cuan lebih besar. Kan lebih baik kayak gitu. Jadi itu manfaat dari wait and see itu juga merupakan sebuah strategi. Bukan berarti wait and see kita diem nggak ngapa-ngapain. Kita tuh nunggu ibaratnya ada tsunami. Kita nunggu ombak tenang. Atau jangan tsunami deh. Ada ombak besar deh. Masa kita mau menerjang ombak itu? Kita ngelawan arus, kita pasti kalah. Itu kurang lebihnya. Jadi better kalau aku pribadi wait and see. Kalau mau train cepet. Cuan bungkus. Batasi resiko katakanlah 2-3%. Apalagi kalau mood lagi nggak baik, lagi sibuk, mending kita harus wait and see itu aja. Itu pasti kita pasti kalah sama market. Nggak mungkin kita menang. Aku aja kemarin sempat terakhir tuh aku cuman di minyak-minyakan itu 1 hari 1 juta. Bawaannya masih pengen tadi lagi, pengen cuan lagi. Aku enggak mau tapi karena aku tahu ketika psikologis itu pasti aku kalah. Jadi aku 1 juta tuh udah cuan selesai bungkus. Bikinnya beli saham Akra singkat, tadi singkat ya, ikuti buy sentiment. Cuan 330 udah bungkus. Misalnya beli apa gitu. Udah dalam kondisi market merah kayak gini, cut loss. Oh, aku udah cut loss 200.000. Udah nggak berani aku udah. Main lagi tuh kalau kita udah kena cut loss
kena batas stop loss gitu, psikologisnya pasti terguncang, pengen pengen mengembalikan lossnya lagi, ada tambah loss lebih dalam. Kalau psikologis kita lagi nggak baik pasti ujungnya tambah loss dalam. Itu sih. Ada lagi nggak? Ada lagi? Menurut teman-teman masuk akal nggak yang saya omongin? Ini aku ngomongin berdasarkan pengalaman aja ya teman. Masuk akal nggak? Nah, coba kita sekarang coba cek ya saham-saham apa aja yang aku buka coba dinilai. Udah keluar belum? Belum keluar. Udah. Coba aku lihat foreign flow. Nah, ini OASA tadi juga aku mau rekom ini. OASA coba. Nah, OASA coba lihat ini. Walaupun dikit, OASA ini kan saham saham kecil kan. Tapi dia aslinya akum, rajin akum terus kan OASA kan. Ini kan akum terus kan. Naiknya tipis-tipis kecil-kecil. Nah ini mau tak rekom. Kalau nggak percaya nih ya, aku tadi udah siap-siap mau rekom OASA ini. Eh, oh belum ya, belum. Ya, nanti aku rekom. Kita coba cek dulu saham-saham yang di koleksi asing. Masih ada nggak dalam kondisi yang gini? Enak kalau pakai merah. Oh ini ADI. Nah, yang aku screening kemarin masuk semua ADI ada. Cuan ADMR. Wah, ADI besar. Anunya. Oh ini anunya juga bagus. ADI ada AMR, Brand, ISAT, Inco, TBDK, WiFi, Toba, Ratu, NIJL, Kepik, nanti deh kita coba cek terus. Berikutnya teman-teman kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Konsultasi saham dan sekarang waktunya konsultasi saham ya. Analisa silakan. Oke, selamat malam semuanya. Oh ya Mas Pandu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Selamat Pandu. malam semuanya. Salam kenal. Saya Ilham Panduwiguna dari PT Mirasa Sekuritas Indonesia. Tadi eh udah koordinasi sama Mas Yana ya. Lagi ada bikin kelas. Terus katanya suruh kasih tambahan. Oke, mungkin sekilas aja. Jadi kemarin hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 kemarin di kantor tuh ada riset dari Mirai yang ngebahas soal telco sih sebenarnya. Jadi kan ada beberapa hal yang apa namanya yang menarik nih soal telco di Indonesia. Yang paling apa namanya yang paling hot itu kan sebenarnya saham WiFi ya yang ingin melakukan right issue gitu ya. Kenapa sih dia hot? Karena uh, ada beberapa kerjasama dengan beberapa saham juga yang memang diincar oleh oleh apa ya? Aku bilangnya ya, diincar oleh uh, pemerintahan untuk menggalang yang namanya bahwa Indonesia tuh harus 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 melek sama yang namanya internet gitu intinya. Nah, kalau dari sentimen dan isu-isu sih harusnya ke depannya oke. Kemarin intinya seperti itu. Terus ada lagi yang tanya kalau misalkan Bapak Ibu tanya soal Telkom, soal XL, soal ISAT, eh
Telkom ya kita tahu ya, pokoknya sampai akhir tahun ini kemungkinan Telkom masih akan melanjutkan penurunan kayak gitu. Kenapanya? Karena segmentasi pasar yang belum jelas dan apa namanya, belum ada gebrakan-gebrakan yang memang bisa menaikkan return dari si Telkom ini. Jadi kalau misalkan ngelihat dari prospek bisnis dan segala macam, itu justru masih belum ada hal yang menarik lah kalau dari Telkom. Itu kemarin recap ya, recap edukasi di kantor kayak gitu. Itu sih paling kalau misalkan dari aku Mas. Oh ya, terus juga kalau misalkan mau ngomongin soal geopolitik eh, dan news lah ya, aku bilang ya. Jadi kalau misalkan ke aku pribadi, aku sendiri menanggapi itu semua seperti ini. Kalau misalkan kita melakukan analisa itu kan nggak cuma dari satu faktor aja ya. Jadi ada beberapa faktor yang memang ya Mas Yana juga pasti sudah melakukannya gitu ya. Jadi dari geopolitiknya gimana? Kalau misalkan oke, ya kita bisa lanjut beli si saham A misalkan kayak gitu. Setelah itu lanjut lagi ke analisa teknikal. Dari analisa teknikal kita lihat dulu apa namanya support resist dan segala macamnya, ngelihat beberapa indikator yang memang pas di cara kita untuk bertrading gitu ya. Terus kalau misalkan memang sudah pas, bisa kita lakukan untuk pembelian di saham itu. Kita bisa bisa punya yang namanya apa ya? Punya yang namanya plan lah. Kita punya yang namanya plan untuk trading di saham itu kayak gitu kan. Terus kalau misalkan tadi Mas Yana bilang wait and see, eh kalau aku lebih milih buat cicil berkala sih kayak gitu. Jadi eh apa namanya? Karena kan memang cara 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 investasinya beda-beda nih. Jadi kalau misalkan aku pribadi, aku mulai cicil, tapi benar-benar ya satu lot kayak gitu. Jadi benar-benar coba mendisiplinkan diri dengan cara trading masing-masing sih. Karena pasti cara trading setiap orang itu berbeda-beda tuh. Nah, gimana caranya nemuin cara trading yang memang pas untuk kita? Ya salah satunya belajar kemana-mana. Intinya kayak gitu sih. Oke, paling itu aja kalau misalkan dari aku. Terus juga apa namanya? Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang tertarik menggunakan aplikasi Mire gitu ya, terlepas dari hiruk pikuk apa namanya, ya nggak ada yang sempurna lah ya, kayak gitu. Oke, bisa langsung japri ke aku aja. Oke, kayak gitu Mas Yana. Terima kasih atas waktunya. Oh, makasih banyak insight-nya Mas Pandu. Ya kebetulan kemarin juga di WiFi ini juga masuk di ini sih, apa namanya, screening aku sih. Ada nggak sih WiFi? Pokoknya beberapa waktu itu masuk screening. Nah, WIRG kemarin juga udah direkam juga ya. Ya, jadi untuk terbarunya WiFi sekarang di 2080 tuh. Supportnya itu ada di sekitar 20, 40 sampai di 2000. Selama di atas itu bagus. Nih, maksimal sini. Berapa tadi? Hmm, nih, maksimal di 1970. Jadi, kalau lagi di tengah-tengah gini, mending teman-teman bisa versi cicil kayak Mas Pandu juga bisa. Tinggal kita melatih kesabaran ya. Kalau aku orangnya sih, ya seperti Mas Pandu tadi bilang, itu kan kita punya cara masing-masing. Kalau aku lebih ke wait and see, tapi bisa diterapkan juga sih sistem beli satu lot gitu. Cuma aku benar-benar itu
yang tak kerjain itu bukan cuma trading tok. Jadi aku ketika udah mending sekali aku udah pasti support nih. Aku cicil bertahapnya mulai dari situ. Entah itu separuh atau all in atau gimana. Pokoknya ketika aku yakin, Mas Pandu tadi juga bilang, ketika kita analisa itu benar. Enggak cuma lihat dari satu faktor. Aku pun dari screening awal, screening ya. Cara aku analisa nih, screening. Habis screening aku baca berita, pasti. Baca berita, nonton YouTube, baca berita. Terus berikutnya melihat analisa teknikalnya, melihat analisa eh, bandarmologinya. Jadi nggak ujuk-ujuk aku tiba-tiba bisa ngerekam saham A hari ini langsung naik, enggak. Dan kenapa? Kok ketika aku rekom paling enggak itu kan kita selalu dalam posisi aman, no? Jarang kita kena batas stop loss kecuali benar-benar marketnya emergensi itu karena yang dipertimbangkan banyak hal. Emang basicnya aku lebih ke teknikal, tapi tetap baca misalnya contohnya dari screening aku dapat saham WiFi. Terus ketika aku baca sentimen, baca berita, wah WiFi ini masuk anunya apa? Sentimennya masuk. Berarti antara news dengan teknikal masuk kan sama. Makanya aku rekom WiFi. Contohnya kayak gitu. Kalau menurut aku pribadi juga teknikal itu udah menggambarkan dari segi sentimen, fundamental, bandarmologi. Mas Pandu mungkin boleh koreksi kalau aku salah ya. Menurut Mas Pandu gimana? Menurut Mas Pandu kalau apa teknikal itu menggambarkan segalanya. Mas Pandu setuju nggak? Atau teman setuju nggak? Ada Iya, Mas? kalau kalau misalkan dari aku sih, kan aku juga teknikalis ya. Tapi memang mungkin cara cara kita tradingan beda aja gitu kan sebenarnya. Kenapa lebih real aja sih? Artinya kan kalau misalkan teknikal itu ya mau dibaca atau mau dicari eh, keterangannya atau penjelasannya kan kita ngebaca tentang historical ya, historical yang memang sudah terjadi. Balik ke teori, Dow teori di mana harga itu pasti berulang, tapi kita nggak tahu kapan. Nah, itu akan udah masuk gitu, udah masuk ke teorinya, sudah memang ada dan terperinci gitu teorinya bahwa seperti itu. Jadi kenapa aku lebih suka apa namanya teknikal kayak gitu. Data historical yang pernah terjadi. Kalau misalkan fundamental itu kan masih banyak banget. Ini menurutku ya, Ya, aku tidak me, aku tidak judge underestimate orang-orang yang apa fundamentalis. ya fundamentalis gitu ya. Tapi menurutku kelamaan aja Ya, di saat marketnya betul. seperti ini, ya kita benar-benar harus 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 bisa dan harus paham lah yang namanya teknikal gitu. Makanya uh, itu salah satu kenapa aku dukung Mas Yana dulu buat bikin komunitas dan segala macam ya salah satunya itulah biar teman-teman bisa belajar juga. Jadi jangan jangan selalu apa nih rekomendasinya jadi minta minta disuapin terus gitu. Jadi coba dimanfaatkan nanti bisa bisa mungkin bisa bisa konsultasi sama Mas Yana bahwa Bapak Ibu sudah punya rekomendasi sendiri, udah punya plan sendiri, tinggal ditanyain menurut menurut Mas Yana seperti apa kan kayak gitu. Itu sih memang fungsinya mungkin ya dari komunitas berbayar ini. Betul. Aku sendiri juga walaupun aku sibuk ya Mas ya. Tapi kalau ada orang yang tanya, sibuk-sibuknya pasti aku balas. Walaupun itu balas aku malam, tapi sebelum market open pasti aku balas. Tinggal Iya, teman-teman mau tanya manfaatkan apa enggak. Mas Pandu pun kalau ditanya, pasti balas kok. Selama Mas Pandu nggak sibuk loh ya. Masih selama senggang kita semua admin itu pasti balas. Om Bobo sama yang tanya, yang pemain besar bandarnya itu pasti dibales. Om Bowo juga sering ngasih
spill-spillan fast trade kan. Ya, karena Om Bowo sama komunitasnya itu besar, uangnya maksudnya besar. Jadi mereka berbagi rezeki sama kita dan kita nggak pernah ada pom-pom. Tuh. Jadi dimanfaatkan aja teman-teman. Aku justru lebih suka orang yang aktif bertanya. Semampu aku pasti jawab. Kalau aku nggak ngerti, aku bilang nggak ngerti. Cuma basically aku Mas Pandu mungkin karena jam terbang, terus setelah itu pengalaman juga, kita juga belajar basic tekniknya. Makanya kenapa kok teknikal itu kebanyakan hasilnya sama. Selama teori yang dipakai sama, pasti hasilnya sama. Contoh simple, support dan resist. Nih, aku gambar secara, misalnya aku secara teknikal analis beneran. Sama-sama orang awam gambar, hasilnya pasti sama. Supportnya di mana? 1965 sama ada support psikologis 2000. Pasti sama. Terdekat kemana? Ke 2080. Paling enggak teman-teman tuh paham basicnya gitu. Itu aja sih tambahan dari aku. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman silakan boleh ya. Kita diskusi aja teman-teman. Mantap. Oke, Mas izin aku live duluan. Oh iya Mas, monggo Mas silakan. Makasih banyak Mas Pandu ya. Ya, thank you ya Oke. semuanya ya. Sehat-sehat selalu, sukses. Thank you Mas Pandu. Bye. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Nah ini tadi wifi nanti aku rekom ya. Ini insight bagus. Info A1 itu malah aku belum dapat infonya. Mas Pandu tadi bahasnya bagus. Wifi tadi supportnya ini. Target recruitnya ke 2120 sama ke sini. 2330 ke sini. Basic Tanya Bang, ya boleh. untuk hari Senin besok apa yang harus kita lakukan, Bas? Apa yang eh, harus kita cut loss dan apa yang bisa kita share? Terima kasih. Oh, oke. Jadi nanti langkah pertama aku kan udah screening ya. Udah screening. Habis ini setelah meeting ini selesai aku analisa, ya kan? Kalau ada yang cocok sesuai dengan profesiku boleh diambil, tapi tetap harus disiplin. Disiplin dalam artian apa? Area beli misalnya. Dia sahamnya udah naik pagi misalnya. Jangan dikejar dulu, tunggu dia pullback katakanlah gitu. Tunggu dia dekat support. Misalnya gitu. Atau misalnya kita udah ikut dari awal, langsung naik, jual langsung aja nggak apa-apa. Karena kita nggak penuh dengan ketidakpastian ya. Walaupun sebagus-bagusnya saham, kalau market kayak gini pasti ujungnya pasti merah. Saham-saham di sektor apa aja yang harus kita lepas besok, Bang? Apa yang harus kita cut loss lah? Gini, sama dulu pegangnya sama apa? Pertama itu, pegangnya sama apa? Kedua, misalnya banking. Sama pegang banking apa? Misalnya katakanlah kayak BBRI, BBNI, BBCA, katakanlah big banknya lah. Itu kan motornya. Kalau niatnya benar-benar invest jangka panjang, nggak usah di cut loss. Saham bagus tak perlu di cut loss. Tinggal kita maintenance tentang bagaimana kita kayak average down atau bagaimana kita positioning itu. Aku sama kan Mas Pandu ketika nyicil saham bagus ya satu lot, dua lot, tiga lot. Tidak pernah aku buat investor nyicil beli langsung all in banyak enggak. Karena ya itu ketika market semakin turun dan aku tahu saham itu bagus, pasti nanti bakal naik. Ya, gitu. Ketika udah konfirmasi ada rezeki lebih, ya udah aku tembak. Jadi average-nya tuh kan masih di bawah. Tinggal Bapak yang ditanyakan tuh saham apa? Saham sebut saham boleh deh. Biar aku tahu pasti. Soalnya kan nggak tahu pasti. Dan tujuannya buat apa nggak tahu. Sama Bapak kalau boleh tahu. Ya, Kalian saya aku cek saya pegang analisis. sih, Big Four. Big Four apa? BBRI.
Sizingnya berapa? Kalau yang posisi profit di BCA sama BMRI. Oh, Kalau kalau udah BBRI profit, sama kalau udah profit, saranku mending jual dulu aja, Pak. dijual Berapapun dulu ya. profitnya jual dulu aja. Karena ini pasti bakal turun dengan geopolitik ini masih belum sampai kapan bakal turun daripada sampean nunggu lebih lama, nggak pasti tambah turun, sampean tambah repot nanti. Dan ujungnya malah main cut loss nih malahan. Mending kalau udah profit jual aja. Aku pun gitu udah profit tak jual semua bang. Itu aja sih. Oke, oke, oke. Kalau apa ada yang minus nggak di saham Big Four ini? Minusnya berapa? Sesinya gimana? Ya kalau BRI sih dalam ya minusnya. BRI Nah, empat atau belas persenan. solusinya gini sih Pak. Jadi yang tadi yang profit BCA, BMRI jual dulu wis. Nggak peduli, nggak peduli besoknya lain, nggak ngurus Pak. Soalnya aku yakin pasti turun. Nggak kira nggak turun, pasti turun. Dalam kondisi kayak gini loh ya. Nanti strateginya adalah ketika market udah cooling down, buat average down BBRI-nya atau average down BBRI secara perlahan. Hanya katakanlah 10 juta atau misalnya 1 juta, pokoknya tergantung sesinya ya, karena nggak tahu dananya berapa. Mending gitu sih, Pak. Kalau saran aku gitu sih. Ada lagi nggak yang profit jual dulu, nanti sambil wait and see, sambil buat average down yang toh BBRI kan saham bagus. Ada lagi nggak? BBCA average berapa, Pak? Ya, Pak. Boni udah kayak gini, udah ngering. BBCA average-nya berapa, Pak? Halo? 78. 78 sekarang 87 udah jual aja, Pak. Ini nanti Bapak screenshot tak percaya. Nanti enggak jebol turunnya bakal ke sini. Turunnya bakal ke sini. Kalau udah di sini, berarti dia mantul lagi ke atas. Sekali dia mantul langsung tinggi. Turun ke sini ya. Lalu ke sini. Ini terus eh, sini konsolidasi dari sini baru naik lagi ke atas. Tidak ke sini banget. Terus, kurang lebihnya gitu sih. Nanti kalau ini jebol pasti turun ke sini. 84 turun lagi ke sini sampai mentok ke sini. Jadi kalau teknikal tuh pasti dengan pola ataupun dengan historical price hasilnya pasti sama, Pak. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Ada lagi nggak teman-teman? Monggo, silakan yang konsultasi sekalian deh. Hubung aku sudah senggang ini, jadi aku menebus kesalahan kemarin yang aku nggak bisa nemenin teman-teman. Tapi nanti tak tambahi 1 minggu semua. Ada lagi nggak teman-teman? Sebetulnya kalau saham-saham kayak BBRI, BMRI itu sebenarnya di hold panjang nggak apa-apa. Tapi teman-teman di hold panjang kalau kita tuh belinya dari bawah, itu beli dari bawah perlahan itu hold panjang nggak apa-apa. Tapi kalau kita di tengah-tengah, mending dalam posisi kayak gini aku kalau aku beri mending udah untung jual gitu tuh. Karena kalau kita mau mikir jangka panjang pasti dunia pasti turun dulu. Sebagus-bagus saham kalau kondisi market ini masih turun. Mending ketika nanti kita udah turun bawah, ini katakanlah 7 ribuan, share udah tinggal tidur dah. Mending gitu. Kalau belinya di tengah-tengah, Pak, resikonya lebih besar. Kalau udah profit mending
jual dulu. Apalagi teknikalnya kayak gini. Nih, jualnya gede nih. Coba aku liatin di Mirai ya. Aku liatin di Mirai. Apa BCA kali ya? Nah ini Pak, jualannya gede Pak. Jualan semua merah nih jualan Pak. 570 juta apa ribu nih. Ini lot ini Pak. Nih lot. Yang beli cuma 61. Cara generalnya AK yang akum BK YU yang jual gede-gede udah pasti distribusi. Nih, kalau udah yang kayak gini udah pasti distribusi. Senin pasti longsor ya besok ya. Nah, kita ya kemungkinannya kayak gitu Pak. Kalau mending saran kok jual aja, udah profit. Apapun itu sih. Kalau mudah, kecuali kalau kita pegang saham yang masih di bawah dan itu harga komoditinya naik. Misalnya apa? Batu bara, CPO kan masih di bawah semua. Tapi harga komoditinya mulai naik. Kita swing bisa, tapi tetap kita harus disiplin. Intinya gitu. Ada lagi nggak teman? Ada lagi teman-teman? Halo, Mas Dani, Mas Zaki ada yang ditanyakan apa enggak? Halo, halo, teman-teman. Ada yang ditanyakan apa enggak? Enggak ada. Mas, Pak, sampai sekarang Kenapa? Sorry, nggak ada Pak, masih aman. masih aman. Barangkali ada portofolio yang mau dikonsultasikan sekalian mumpung aku pegang komputer ini. Ada enggak? Atau mungkin ada saham-saham incaran atau mengkonsumsi sentimen boleh. Kalau nggak ada, Bang, mau nanya bang, ya boleh silakan Mas. ini kan sentimen emas lagi ibaratnya lagi bagus nih kan ya. Eh, Kalau nggak salah itu besok tuh Antam tuh besok cum date, berarti kan Selasa bisa jadi ex date-nya itu ya. Berarti itu bisa kita ambil nggak atau wait and see tetap itu bang? Tuh, kalau udah mau dividen tuh, Iya ya kan? katanya kalau nggak salah besok tuh cum date, berarti Selasa kan ex date-nya itu. Itu kita boleh serok atau wait and see aja tetap. Enggak, jangan. Itu jebakan Batman. Nih. Antam itu kita udah rekom dari 1.600 Mas. Apalagi udah kayak gini, ini namanya uh, evening star. Udah kayak gini, ini kan ada dividennya. 151. Ini gitu. Habis ini aku tahu. Apa jenenge? Kalau udah exit dividend Mas mendekati, jangan Mas. Itu pasti longsor. Apalagi udah naik tinggi seperti ini. Jangan udah. Jangan, mending yang lain aja. Iya maksudnya pas lagi di bawah itu kita ambil atau tetap wait and see aja bang? Kalau sekarang wait and see dulu. Karena ini udah tinggi banget. Oh oke, siap siap siap. Mending cari yang katakanlah masih belum naik tinggi. Contohnya apa? Aman, aman nggak? Nah, aman. Oh, nggak. Pokoknya wait and see aja dulu lah. Wait and see dulu aja. Nanti tunggu info dari aku aja. Kalau teman-teman apa belum bisa analisa mandiri, mending tunggu dari aku aja. Insya Allah aku pilihin yang terbaik. Dan itu pun juga
Harus kayaknya fasted fasted sih kayaknya. Jadi cuan bungkus itu Pak. Oke, siap Bang. Makasih, makasih. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Kalau udah gini teman-teman, dividen itu misalnya gini, gambarannya katakanlah gini ya. Eh, kita kasih tahu dividen trap. Tahu dividen trap nggak teman-teman? Tahu dividen trap nggak teman-teman? Kalau nggak salah dia itu turunnya sesuai dividen Nah, yieldnya. betul. Misal, contohnya ya, katakanlah misalnya aku ngarang aja ya saham A, B, C, D misalnya. Mengeluarkan dividen Rp500 ya. Rp500 per lembar ya, misalnya gitu. Nah, sementara saham itu jauh-jauh hari udah naik lebih dari 500 misalnya gitu. Misalnya gitu. Katakanlah misalnya dari eh, dari ya katakanlah wes naik ya anggaplah ini dari sini ke sini ini udah naik 1.000 lah katakanlah ya. Terus eh, waktu besok ini udah mau dividen otomatis dia akan turun minimal paling enggak 500 dan bisa lebih dari itu 500 itu minimal turunnya apalagi market kondisinya kayak gini mending wait and see. Ada lagi apa enggak? Ada lagi nggak? Nanti aku analisnya agak malam ya, ada tamu aku. Nanti aku analisnya agak malam jam 10 apa jam 11. Mau ada tamu soalnya. Ini belum datang. Ada lagi nggak teman? Halo? Ada lagi? Atau udah cukup? Coba kita lihat saham-saham yang screeningannya. Teman bisa bantu aku nggak? Tadi yang aku screening apa aja? Ada Oasa, Wis, Energi. Ya udah teman. Kalau nggak ada yang ditanyakan lanjut eh, lanjut next lagi ya. Ada yang ditanyakan apa Pak? Pak, boleh screening TPI yang apa? Saya punya di 9.800. DPIA. Teknikal ya. Iya. Mm. Teknikal apa? Anu, bentar mau Ah, login. soalnya kan kemarin turun ya. Besok kan belum nggak tahu ya naik kapan turun. Mau tahu harus di stop loss atau gimana? Atau di hold dulu atau gimana, Pak? DBA anak usahanya mau IPO kapan? Yang CDIA itu mau IPO kapan? Ya, Pak. Anak usahanya TPIA itu mau IPO-nya kapan? Ini buangannya besar Ah, tapi ya. Oh, bulan Juli dia kalau bulan di Juli. masalah itu. TPIA udah sempat profit belum waktu beli? Belum, Pak. Lagi saya average-nya 9.800-an. Sekarang berapa? 9.500. Ini ini ada resistance. Jadi dia kepentok resistance itu. Ini kuat kan resistnya kan ini. Ini kuat ya. Dia kebentok dia koreksi. Ini supportnya terdekat ke sini. 947 sekian sama di sini. Punya barangnya banyak apa enggak? Atau minusnya banyak apa enggak? Tuh, Ah, dikit sih, Pak. Masih 10 lot doang. Baru maksudnya 10.
Minusnya tuh banyak apa enggak? Maksudnya secara Pak, nominal rupiah, eh, nggak terlalu kayaknya. kalau enggak terlalu mending SOS dulu mas. Apalagi Tepia kan dia kan ini apa namanya? Yang tadi saya jelaskan tadi itu apa namanya? Di petrokimia kalau nggak salah ya. Pokok bagian yang terdampak negatif lah. Apalagi ini udah kena topnya. Jadi mending SOS dulu aja. Kalau saran aku sih ya, SOS dulu di area tadi sampai berapa? 9.000 berapa? 9.800 Pak. Ya, paling enggak SOS BEP lah, paling enggak. Kalau bisa ke kalau bisa naik di atas 9 ini 98 ini kan nih apa namanya 9850 ini kan ada support kuat kan. Kalau dia masih bisa naik dia bisa lanjut ke sini. Ke sekitar 10.000 lah. 10.000 something ya. Nah, 10.100 lah nggak apa ya. Maksimal ke situ dulu SOS-nya. Karena marketnya masih nggak menentu sih. Jadi kalau saran aku mending SOS BEP. BEP artinya SOS sesuai dengan harga yang sama yang beli tadi. Kalau naik kemungkinan dia ke situ dulu. Konfirmasinya ketika dia di atas 9.850 baru dia naik ke 10.000 something. Tapi itu pun mentok turun lebih dalam masih kalau aku lihatnya gitu. Tapi ini buangannya besar. Ini besar buangannya. Itu sih. Ada lagi nggak teman-teman? Ide ini nggak ke bantu sentimen anaknya Ipo ya Pak. Kalau dulu saya kan pernah tuh megang Raja, dia anak karena Ratu mau Ipo, Raja dia dibawa terbang, dibawa naik gitu. Kalau TP ini nggak kayak gitu ya Pak. Bukan kayak gitu mas. Sejauh sebelum sentimen itu. Ini sama lihat. Nih, ini berapa persen ini? Dari sini ke sini. Bisa jadi mas. Bisa jadi masih dikerek naik. Kalau dia nggak jebol 9.000 dan 9.500. Tapi bisa jadi sell on news mas. Tahu sell on news nggak? Oh, sahamnya sebelum sebelum berita IPO itu keluar udah dikerek naik nih. Sampai ke puncak resist ya. Udah sampai target juga. Mungkin kalau alasannya aku udah sampai target juga. Ketika mereka orang-orang FOMO berpikirannya kan retail kan kebalikannya sama bandar mas. Betul nggak? Sama pernah nggak kepikiran uh, dan tadi kan mikirnya anaknya mau IPO, ibunya pasti naik. Bandar mikirnya berbeda mas, dinaikkan dulu sehingga semua retail FOMO punya pemikirannya itu bandar jualan. Ya jadi bandar itu selalu berpikir kebalikannya retail berpikir. Itu nggak bisa paham nggak mas? Paham, paham. Nah jadi harus hati-hati dengan sentimen sell on news. Apalagi tidak kepentok rasis. Rasis kuat loh ini. 10.600 rasis kuat loh. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi ya enggak? Cukup? Cukup bang. Cukup ya. Ya kalau udah cukup, saya izin pamit dulu ya karena habisnya mau ada tamu. Mau ada tamu. Gitu dulu ya teman-teman. Ada yang ditanyakan apa enggak? Cukup? Cukup bang. Yakin? Sejauh ini aman. Mas Dani? Cukup Pak. Mas Dani? Mas Zaki tadi udah, Cece Lilin udah, Mas Pak Aris sudah, Mas Dani nggak ada aman, aman ya. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih banyak udah datang. Kalau teman-teman mau manfaatin vouchernya, teman-teman bisa screenshot ya. Screenshot nanti tak diskon 50.000 khusus hari ini aja ya. Kalau yang
membayar hari ini kasih diskon 50.000 tapi 1 bulan doang. Nggak boleh lebih ya. Gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you. Makasih banyak udah hadir ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga sentimennya juga bisa membantu juga. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam, Bang.